Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i masyayikh al-buya wa ila jami'i mustahiqina wa ila jami'i munawwifin khususan munawwifina wa jami'i mu'allifil kutub khususan mu'allif jam'al jawami bibarakati ulumihim fitini wa dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. Pada esok hari ini menjelaskan mengenai amaliyah tasawuf akhlaki, yaitu amaliyahnya sesuai dengan syariat. Ciri khas tasawuf akhlaki, amaliyahnya sesuai dengan syariat. Tasawuf ada dua macam. Yang pertama tasawuf akhlaki atau dikenal tasawuf amali, tasawuf sunni. Lalu yang kedua tasawuf falsafi atau tasawuf filsafat. Dalam Jam'ul Jawabat menerangkan masalah tasawuf yang pertama, yaitu tasawuf akhlaki. Ini adalah tasawuf yang diamalkan oleh warga Nahdlatul Ulama. Warga Nahdlatul Ulama mengikuti tasawuf akhlaki, yang mana dalam tasawuf akhlaki ini imamnya salah satunya adalah Imam Junaid, Imam Ghazali, dan lain-lain. Dalam Jam'ul Jawabat menerangkan amaliyah yang dilakukan oleh kelompok tasawuf akhlaki. Tasawuf akhlaki ini adalah kelompok yang diwakili oleh Imam Al-Ghazali, Imam Al-Junaidi,
Lalu dalil atau hujjah menggunakan hadis Nabi innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Lalu dalam Jam'ul Jawami' menerangkan ciri khas amaliyah tasawuf akhlaki, yaitu wa idza khatara laka amrun fasilhu bisyar'i wa idza khatara lan ing dalem nalikane antak laka akwesira apa amrun masalah fasilhu mongko nimbang sira ing amrun bisyar'i kalawan syariat. Salah satu amaliyah yang dilakukan oleh kelompok tasawuf akhlaki yaitu semua amaliyah menggunakan syariat. Semua bentuk ibadah menggunakan standar syariat, sehingga andaikan perbuatan itu tidak sesuai syariat, maka tidak boleh untuk diamalkan. Ini ciri khas tasawuf akhlaki. Setiap amaliyahnya menggunakan syariat. Lalu dalam hal ini Imam Jalaluddin Asyuyuti melalui nazaman beliau mengatakan wasin bisyaitu la amrin khatirin wa iyakun yu'mau bifabatir. Setiap sesuatu yang akan engkau lakukan, maka lihatlah sesuatu itu apakah sesuai dengan tuntunan syariat atau tidak. Seandainya sesuatu itu sesuai dengan syariat, maka lakukanlah. Sehingga dalam hal ini Imam Jalaluddin Asyuyuti mengatakan seandainya sesuatu itu wajib atau sunnah, maka segera lakukan. Lalu Imam Jalaluddin Asyuyuti melalui nazam Jam'ul Jawami' beliau mencontohkan seandainya tiba-tiba ingin melakukan amal soleh, semisal
mau mengerjakan sholat sunnah atau mau melakukan sedekah atau ingin berpuasa sunnah, maka lakukan tanpa menunggu waktu lama. Lalu Imam Jalaluddin Asyuyuti mengatakan, kenapa segera untuk dilakukan? Sebab sesuatu yang masuk dalam hatimu itu adalah ilham dari Allah, bahwa Allah masih mencintai seorang hamba, sehingga melalui ilham manusia ini tiba-tiba ingin melakukan amal soleh. Semisal ingin sholat sunnah, maka langsung lakukan. Li'annahu minar rahman, karena keinginan itu adalah ilham dari Allah. Walaupun dalam melaksanakan amal itu ada istilah riya atau kesombongan, ini untuk sementara tidak masalah. Yang penting seandainya keinginan itu sesuai syariat, semisal mau membaca Quran, maka bacalah walaupun pada waktu itu masih ada sifat riyaun atau sifat pamer atau sombong. Kenapa demikian? Karena dalam hal ini salah satu ulama tasawuf mengatakan melakukan amal soleh karena manusia ini termasuk syirik terhadap Allah atau menyekutukan Allah. Lalu meninggalkan amal soleh karena manusia itu termasuk riyaun. Sehingga saat mau melakukan amal soleh lalu ada sifat riya, untuk sementara tidak masalah. Kerjaan amal soleh itu lalu dalam hati Anda memohon maaf kepada Allah karena dalam melaksanakan amal soleh belum bisa ikhlas, meminta maaf kepada Allah dalam hati Anda, sebab dalam mengerjakan amal soleh masih
dilengkapi sifat riya atau pamer. Yang penting menurut Imam Jalaluddin Asyuyuti, kalau memang amal soleh itu termasuk sunnah atau wajib, lakukanlah. Mengenai sifat riya ini, sambil melakukan amal soleh, sambil atau disertai memohon maaf kepada Allah karena belum bisa maksimal mengerjakan amal soleh lillahi ta'ala. Sehingga dalam hal ini Jam'ul Jawami mengatakan istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Imam Sukti dalam Jam'ul Jawami mencontohkan ucapan Rabi'ah Adawiyah, yaitu istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Amal soleh yang kita lakukan yaitu istighfar kepada Allah, ini belum sempurna sehingga butuh istighfar yang kedua kali. Ini maksudnya bahwa amal soleh yang belum ikhlas karena Allah ini tetap atau wajib dilakukan segera sambil meminta kepada Allah ampunan mengenai mengerjakan amal soleh belum bisa ikhlas. Sehingga Rabi'ah Al-Adawiyah yang terkenal sebagai wanita tokoh sufi mengatakan istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Rabi'ah Adawiyah mengatakan lisan kita istighfar astagfirullahaladzim, tetapi dalam hatinya tidak 100% meminta maaf atau belum bisa 100% melakukan taubat. Lisannya istighfar, tapi terkadang hatinya masih memikirkan yang lain. Ini termasuk dalam ilmu tasawuf, termasuk perselingkuhan. Minta maaf kepada Allah lisannya, tetapi hatinya berkata lain. Seperti halnya dalam sholat mengatakan ini wajahku, wahai Tuhanku, inna sholati wa nusuki, ibadahku
hidup itu lillahi ta'ala, tetapi dalam hatinya tidak sesuai dengan lisannya. Ini termasuk perselingkuhan yang mana lisan dengan hati tidak sama. Saya contohkan, semisal ada seseorang menemui kekasihnya, lalu di depan kekasihnya ia mengatakan, hidupku matiku untuk kamu, atau saya cinta kepadamu. Tetapi hatinya punya wanita lain. Ini namanya perselingkuhan, sehingga istighfarna yahtaju ilal istighfar. Walaupun kita selalu selingkuh atau melukai Tuhan, tapi kalau memang amal itu adalah amal soleh, kita lakukan. Lalu jangan khawatir dengan sifat riya. Mengenai sifat riya, kita selalu meminta maaf kepada Allah karena belum maksimal melakukannya. Sehingga dalam jam'ul jawabat diterangkan bahwa wa min sama ala asyahawati i'mal wa in khifta al-ujba mustawfiran. Kalau memang apa yang engkau lakukan adalah amal soleh, apa yang akan engkau lakukan adalah amal soleh, maka lakukanlah walaupun pada saat itu mengerjakan amal soleh belum maksimal ikhlas karena Allah. Lakukan saja sambil meminta maaf kepada Allah sebab melaksanakan amal soleh belum 100% lillahi ta'ala. Ini salah satu apa yang ada dalam keinginan manusia. Lalu yang kedua, wa in kana maniyan fa iyya'a fa innahu minasyaiton. Lalu apabila dalam hati Anda, hati sampean ada ajakan maksiat, terselip ingin mengerjakan maksiat, maka tinggalkan. Karena ajakan itu hakikatnya adalah bisikan setan.
Seandainya engkau tidak mampu melawan bisikan itu, sebab maksiat itu sudah menjadi kebiasaan, maka ingatlah kematian. Ini salah satu terapi untuk meninggalkan kebiasaan maksiat. Semisal seseorang yang biasa melakukan kemaksiatan sehingga ia sulit untuk meninggalkan, maka solusinya ingatlah kematian, karena dengan mengingat kematian maka nafsu akan hilang. Dalam Jamul Jawab, wa ilam tuqli li istildadin au kasalin wa tadakar hadimil ladat wa huj'atul fawati. Lalu Rasulullah bersabda, aksiru min dzikri hadhil ladat. Rasulullah mengatakan, wahai umat Islam, lafadznya menggunakan fi'il amr, aksiru. Wahai umat Islam, perbanyaklah untuk mengingat kematian. Karena dengan mengingat kematian, nafsu amarah atau ajakan bisikan setan yang ada di dalam hati ini akan hilang. Dengan sebab memperbanyak zikrul mauti tentang kematian, volume nafsu akan menurun, sehingga amaliyah warga NU sering melakukan siar atau siarah tamakom. Ini salah satu faedahnya, yaitu zikrul mauti, mengingat kematian. Sebab dengan mengingat kematian, nulul amal, agenda angan-angan yang panjang yang ada dalam memori otak manusia ini akan hilang. Ini adalah salah satu terapi kesehatan mental untuk menghilangkan tulul amal, panjangnya angin-angin atau banyaknya agenda masa depan. Sehingga salah satu solusi yang ditawarkan oleh tasawuf akhlaki adalah
kematian. Lalu Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengenai bab kematian, beliau menampilkan hadis yang mengatakan siapa yang ingin besok pada hari kematian dikumpulkan dengan asyhada, maka yang wajib dilakukan adalah mengingat-ingat kematian satu hari satu malam 20 kali. Dengan mengingat-ingat kematian satu hari satu malam 20 kali, maka oleh Allah seandainya manusia ini meninggal akan dikumpulkan dengan syuhada. Ini adalah hadis yang menceritakan Aisyah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ada tidak amalan yang dengan amalan itu nanti kalau meninggal dikumpulkan dengan para syuhada? Lalu Rasulullah menjawab, ada, yaitu mengingat kematian satu hari satu malam 24 kali. Sehingga dalam Ihya Ulumuddin menceritakan bahwa Rabi'ah Adawiyah ini kalau ibadah satu malam penuh. Dalam Ihya Ulumuddin Imam Ghazali menceritakan mengenai ibadahnya Rabi'ah Al-Adawiyah. Anak Rabi'ah nusolli alailah kullam wa idza tala'a al-fajr haja'at fi musallaha haja'atan khafiyah hatta yusfira al-fajr fa kuntu asma'uha taqulu ya nafsa amtanamina wa ila amtakumina yusiku antanami naumatan la taqumina ba'daha illa lisyarhatin yaumal nusyuri. Rabi'ah Adawiyah pada tiap malamnya beliau mengisi dengan ibadah sampai menjelang subuh. Lalu setelah subuh, setelah masuk waktu subuh, jamaah sholat subuh, lalu beliau melakukan amal-amal soleh, wiridan atau yang lain. Lalu seandainya beliau tertidur sejenak, dia langsung bangun, lalu ia mengatakan, wahai Rabi'ah,
Rabi'ah mengatakan pada dirinya, wahai Rabi'ah, sudah berapa lama engkau tidur? Apakah engkau tidak takut seandainya tidur tidak bangun kecuali alamnya sudah ganti? Artinya tidak takut kalau engkau tiba-tiba menemui ajal atau kematian. Ini termasuk amalan-amalan yang dilakukan oleh Rabi'ah Adawiyah, sehingga dalam Jam'ul Jawami' maqalah Rabi'ah oleh Imam Suyuti ini ditulis istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Lalu Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menulis panjang sekali mengenai amal soleh yang dilakukan oleh Rabi'ah Al-Adawiyah, sehingga dalam Ihya Ulumuddin Imam Ghazali menulis syair Rabi'ah Al-Adawiyah, uhibbuka hubbaini hubbul hawa, uhibbuka hubbaini hubbul hawa, wa hubbuka li'annaka ahlun lidaka. Ini syair yang ditulis oleh Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, yang syair ini adalah hasil karya Rabi'ah Al-Adawiyah. Uhibbuka hubbaini hubbul hawa, wa hubban li'annaka ahlun lidaka. Wahai Tuhanku, aku mencintai sebab adanya dua alasan. Rabi'ah dalam syairnya mengatakan, wahai Tuhanku, aku mencintaimu dengan dua alasan. Lalu Imam Ghazali menjelaskan mengenai dua alasan itu. Yang pertama adalah hubbullah li ihsani wa in'amihi alaiha. Imam Ghazali menafsiri apa yang dikatakan oleh Rabi'ah Adawiyah, mencintai Allah karena dua alasan. Alasan pertama, karena Allah telah memberikan nikmat kepada Rabi'ah Al-Adawiyah dengan sebab nikmat Allah yang diberikan oleh Rabi'ah, akhirnya Rabi'ah mencintai kepada Allah. Lalu yang kedua, lihubbi
li jamalihi wa jalalihi. Rabi'ah mencintai Allah karena sifat jamal, sifat sempurna keindahan yang dimiliki oleh Allah, yang sehingga Allah lah Tuhan yang layak untuk dicintai. Lalu mengenai hal ini, Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengatakan hadis Nabi, a'dadnu li'ibadis sholihin ma la aina ra'at wala udhuna sami'at wala khatara lahu ala qalbi basyarin. Wahai hamdaku, siapa yang mau melakukan amal soleh, maka hadiah telah aku siapkan di alam akhirat. Salah satunya adalah hadiah bisa melihat Allah atau bisa melihat ru'yatullah, termasuk nikmat paling besar. Lalu Imam Ghazali mengatakan, terkadang nikmat melihat sifat jamal ini terkadang sedikit oleh Allah ada dalam dunia atau diberikan oleh Allah pada hamba yang soleh di dunia, sehingga salah satu hamba yang soleh itu merasa senang sekali hatinya, sebagaimana Rabi'ah al-Adawiyah ini mendapat kenikmatan merasakan sifat jamalnya Allah, sehingga ia terpesona dengan keindahan sifat jamalnya Allah. Ini salah satu tulisan Imam Al-Ghazali mengenai amalia yang dilakukan oleh Rabi'ah al-Adawiyah. Salah satunya adalah Rabi'ah al-Adawiyah pada waktu malam ia selalu sholat sunnah, maksimal melakukan sholat sunnah. Itu kisah Rabi'ah Adawiyah yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Uhibbuka bainahum mulawa wa hubban li'annaka ahlun lidhaka. Rabi'ah mengatakan, aku mencintai Allah dengan dua alasan. Lalu Imam Al-Ghazali menjelaskan alasan yang pertama, sebab Allah telah
pemberian nikmat kepada Rabi'ah. Lalu yang kedua, Rabi'ah merasa senang sebab nanti di akhirat akan melihat Allah Ta'ala. Ini makna yang ditulis oleh Imam Al-Husaini. Adat bi hubbil hawa hubbullah li ihsani wa li hubbi li jamali. Mudah-mudahan ngaji ini membawa barokah, manfaat. Nawaitu ta'allumal ilmi linaili ridallah. Al-Fatihah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.